Dan saudara, kita sudah terhubung dengan Bapak Agil Dwi Rahaja, Ketua RT sekaligus perwakilan dari pihak keluarga Tupon, serta Kakanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah ada Pak Doni Erwan Brilianto. Selamat petang Pak Doni, Pak Agil, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Kompas Petang hari ini. Saya akan langsung ke Pak Agil selaku Ketua RT yang juga turut membantu permasalahan yang sedang dialami Pak Tupon. Ini kalau saat ini keberadaan sertifikatnya ini berarti Pak Tupon tidak memiliki sertifikatnya ya? Tidak sama sekali memiliki, cuma salinan. Salinan itu pun Pak Tupon terima itu karena informasi dari bank datang memberikan informasi lelang sekalian memberikan kopian sertifikat yang sudah pindah nama itu. Saat memberikan sertifikat untuk pecah nama ini, pecah nama kepemilikan, itu diberikan kepada siapa? Pecah nama nggih. Pecah sertifikat. Yang 165 sertifikat itu diberikan kepada masih tetangga dari Pak Tupon. Sudah menanyakan langsung kepada tetangga yang menguasai saat itu yang diberikan sertifikatnya? Apa penjelasannya? Sudah langsung beberapa kali menanyakan itu dalam proses, intinya dalam proses nanti ketika proses ini selesai maka sertifikat akan segera dikembalikan seperti itu. Saat itu tetangga tersebut menyebutnya proses pecah nama atau proses apa nih Pak Agil? Proses pecah kepada anak-anaknya. Jadi yang 1655 meter persegi itu dipecah menjadi 4, 3 untuk anaknya dan 1 bagian untuk Bapak Tupon sendiri. Oke, tapi saat diminta untuk menunjukkan sertifikat aslinya sudah tidak dimiliki oleh tetangga tersebut ya? Sudah, karena ketika kita juga mencari informasi, kita langsung datang menemui beliau, itu sertifikat itu diberikan kepada rekanannya, orang kepercayaannya beliau itu. Setelah itu tetangga yang dititipi sertifikat Pak Tupon itu tidak tahu menahu proses alur selanjutnya seperti apa. Pak Doni, kalau melihat kasus ini sejauh ini dari BPN DIY seperti apa? Mungkin ya Mbak, jadi mungkin saya jelaskan dari awal dulu. Jadi awalnya ini Pak Tupon punya tanah itu luasnya 1.756 sebetulnya. Dan kemudian ada yang membeli tanahnya sebagian, kemudian Mbak Tupon juga ada menyerahkan tanahnya untuk wakaf itu jalan dengan gudang RT lah untuk wakaf. Nah, kemudian dari situ kita dari BPN juga memecah sertifikat sebetulnya, dan memecah sertifikat karena untuk dijual itu kemudian ada yang untuk wakaf dan kemudian ada juga yang untuk Mbah Tupon sendiri. Nah, selesai itu sudah selesai nih. Kemudian Mbah Tupon ini kan mungkin pembayarannya kurang, ditawarilah untuk pemecahan sertifikat untuk kewaris anaknya itu diurus sama yang beli yang tadi Mbak. Nah, dari situ sebetulnya kedepannya Mbak Tupon sudah dibagi sertifikatnya menjadi 4 bidang untuk anak-anaknya, tapi ternyata ya seperti disampaikan Pak Agil tadi bahwa itu ternyata beralih nama dan sekarang akan dilelang gitu Mbak. Jadi dari awal sih memang untuk sertifikat yang saat ini menjadi sengketa ini sebenarnya awalnya itu untuk dipecah menjadi waris dari anak-anak Pak Tupon. Mungkin begitu. Tapi gini Pak Doni, kalau untuk peralihan nama kepemilikan suatu sertifikat tanah, itu dibutuhkan tanda tangan dari pemilik aslinya tidak? Dibutuhkan Mbak, dan pada saat ini juga ada akte jual beli juga, dan kami juga mengumpulkan datanya di kami di warga-warga di Kantabatul kaitannya dengan peralihan ini, dan ternyata juga ditandatangani dengan Pak Tupon. Ditandatangani dengan Pak Tupon? Iya, ditandatangani dengan Pak Tupon, dengan istrinya malahan Mbak, ininya Mbak, data di kami Mbak. Itu saat penandatanganan dilakukan di notaris atau di mana nih? Kalau jual beli itu ininya di PPAT Mbak, coba membuat akta tanah.
untuk apa jual beli untuk kasus Pak Tupon ini dilakukan di depan PPAT. Hmm, Itu juga. Pak Doni, ini mohon maaf ya, mungkin bisa dikonfirmasi kepada Pak Agil. Betul kalau Pak Tupon ini memiliki kesulitan dalam membaca? Betul, jadi untuk baca tulis itu memang bapak dan ibu itu memang tidak bisa. Terus Pak Tupon itu sudah mulai pendengarannya berkurang. Jadi memang Pak Tupon beserta istri itu 2 kali diajak tanda tangan di 2 tempat yang berbeda. Pertama di daerah Janti, kemudian yang kedua di daerah Krapyak. Namun di situ Pak Tupon itu tidak dibacakan apa maksud tujuan tanda tangan itu, datang ke tempat langsung tanda tangan, setelah itu pulang. Jadi prosesnya memang diajak tanda tangan kedua tempat. Terus ada lagi Pak Tupon itu didatangi untuk tanda tangan juga di rumah, bapak dan ibunya itu juga tanda tangan dari apa ya, dari rekanan tetangga itu tersebut. Katanya nggih dalihnya untuk ini proses pecah seperti itu, tapi itu dilakukan di rumah. Oke, Memang ada tidak pihak yang mendampingi mungkin dari pihak BPN atau dari pihak notaris yang ikut mendampingi sebagai pendamping resmi Bapak dan Ibu Tupon untuk memastikan bahwa telah menandatangani surat-surat sesuai dengan keinginan, dalam hal ini adalah pecah sertifikat? tidak ada sama sekali, bahkan anaknya pun tidak tahu proses tersebut. Jadi murni Pak Tupon dan istri sendiri yang berangkat tanda tangan itu. Nah, Pak Doni, kalau melihat apa yang terjadi, tidak ada pendampingan di dalam kondisi Bapak dan Ibu juga sudah sepuh, sulit dalam membaca, sulit dalam mendengar, tidak ada pendampingan, pihak BPN akan seperti apa ini nanti penanganannya? Jadi gini Mbak, di kami SOP-nya ya kaitannya dengan jual beli ini adalah di PPAT, Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dan saat ini apa namanya kalau di SOP kami akan tanda tangan ataupun ini PPAT itu wajib membacakan atau setidaknya maksud dari tanda tangan itu disampaikan. Nah, jadi meskipun ada kendala mungkin Pak Tupon buta huruf ataupun ini setidaknya dengan seperti itu tidak bisa dicegah lah kaitannya dengan Pak Tupon. Dan kalau misalnya tanda tangannya dilakukan bukan di hadapan PPAT itu menurut kami sih di luar SOP kami gitu loh. Jadi itu juga menjadi nanti mungkin juga jadi catatan di kami karena memang kami mewajibkan untuk pembuatan akte jual beli itu dilakukan di depan PPAT dan dibacakan maksud dari tanda tangan tersebut ataupun jual beli tersebut. Nah, kalau dalam kasus ini klaim dari Pak Agil berdasarkan pernyataan dari Pak Tupon tidak dibacakan di PPAT, apakah bisa diajukan gugatan? Bisa, sangat bisa, dan seperti disampaikan sudah dilakukan laporan ya kepada Polda DIY dan kita juga saat ini juga menyiapkan langkah-langkah selanjutnya lah. Pada saat ini kan akan dilakukan lelang ya oleh KPKNL dan kami akan menyurati kaitannya dengan adanya sengketa ini, dan kemudian kita juga lakukan yang mungkin nanti kita juga akan melakukan kajian terhadap sengketa ini dan akan melakukan blokir internal supaya tidak diproses di sengketa Mbak Tupon sambil kita juga akan membantu Mbak Tupon ini. Mungkin kalau begitu, dari BPR sendiri akan melakukan penelusuran khusus kasus dugaan sengketa tanah ini? Apakah akan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga memberikan informasi tidak benar kepada Pak Tupon? Kita juga ada kode etik untuk PPAT ya Mbak. Jadi ada yang kaitannya dengan PPAT, kita juga ada kode etik. Tapi kita sambil menunggu dengan penyelidikan dari kepolisian tadi Mbak. Jadi kita juga sama sebetulnya. Jadi kita juga akan Pak Tupon kaitannya dengan tanahnya ini, dan juga kita berusaha semaksimal mungkin lah untuk dapat membantu Pak Tupon ini. Gitu. Peluangnya untuk penanganan kasus ini untuk sertifikat tersebut bisa kembali seperti yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu Tupon? Saya belum tahu peluangnya ya Mbak. Mungkin nanti kita juga lakukan kerjasama dengan Polda, dengan DIY, kemudian pihak-pihak dari PNM, kemudian KPKN untuk bagaimana selanjutnya, dan Pemda DIY, Pemda Bantul juga
kaitannya juga dengan ini juga sangat menaruh perhatian besar untuk membantu Pak Tupon ini. Begitu Mbak, mungkin Mbak. Baik, Kami terima belum kasih. bisa bicara lebih lanjut nih, karena masih di ini kan. Tapi untuk sementara Masih lelang proses akan di ditunda atau kami. bagaimana nih Pak Kakanwil? Kami akan mengajukan surat ke KPKL untuk menunda lelang dulu, Mbak. Sambil kita juga blokir, secara ini juga blokir internal kaitannya dengan sengketa ini. Begitu, Mbak. Kalau Pak Doni, apa yang, mohon maaf Pak Agil, apa yang akan dilakukan pihak keluarga terkait kasus ini? Apakah ada langkah hukum lainnya? Kalau langkah hukum yang sudah dilakukan keluarga, saat ini pelaporan di Polda. Kita sudah masuk ranah lidik, sudah 2 kali. Anak dan Pak Tupon sendiri dimintai keterangan untuk konfirm pelaporan. Selanjutnya ya kita cuma ngikuti alur dari penyidikan Polda DI saja. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agil Dwi Raharja, Ketua RT sekaligus perwakilan dari keluarga Tupon di Bantul, Yogyakarta, serta Kakanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Dodi Erwan Brilianto. Terima kasih, selamat sore. Ya, sama-sama, selamat sore. Sore.